Oke, selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Arum. Oke, terima kasih. Oke, karena sudah masuk kepada jamnya untuk memulai acara, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Kak. Baik. Semua ya. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat ya, apalagi karena saat ini sedang puasa bagi yang menjalankan. Baik, langsung saja sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arum Widiangrum Ruminti, selaku moderator yang akan memandu acara kelas prestasi pertemuan pertama pada siang hari ini. Kelas prestasi pada pertemuan hari ini mengusung tema Belajar Esai dari Dasar, Siapa Takut? Dengan pemateri kita yang pastinya sangat luar biasa sekali, yaitu Mbak Iren Mega Meliana, SPD. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga ice breaking, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima pengumuman-pengumuman, yang keenam dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, langsung saja pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat bergabung di kelas prestasi pada siang hari ini ya. Kepada peserta, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai kelas prestasi pada siang hari ini, saya akan membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta demi kelancaran kegiatan hari ini. Kepada yang bertugas, disilakan. Baik, untuk tata tertib pada kelas prestasi pertama pada siang hari ini, yang pertama adalah peserta memasuki ruang meeting 20 menit sebelum kelas dimulai. Yang kedua, link Google Meet akan dibagikan kepada peserta melalui grup pada hari pelaksanaan kegiatan kasasi. Yang ketiga, peserta dianjurkan menyalakan kamera. Yang keempat, pada sesi quiz ice breaking, peserta diperbolehkan menggunakan nama samaran. Yang kelima, syarat pengajuan reward bagi peserta harus dibuktikan dengan screenshot atau foto. Reward hanya diberikan kepada pemenang kuis pertama dan juga kedua. Peserta diwajibkan mengisi presensi dengan melampirkan bukti kehadiran dan resum materi. Jadi jangan lupa untuk men-screenshotnya dan mencatat materi pada siang hari ini ya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Kepada yang bertugas, disilakan. Baik, berikut adalah CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Nama, Iren Mega Meliana. Nama Iren Mega Meliana dengan pendidikan yaitu alumni
Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang, yaitu pada tahun 2023, baru sekali ya Mbak Iren. Lalu pengalaman yang pertama adalah Quality Assurance Unit Intern dari Universitas Negeri Malang yang saat ini. Lalu yang kedua ada Administrasi International Conference dan Sustainable Development, Inclusion and Education ICOSI pada saat ini juga. Yang selanjutnya untuk saat ini pengalamannya ada Content Writer Freelance dan AC Nesia. Lalu yang selanjutnya ada pengalaman organisasi yaitu Vice President Young on Top Malang itu pada Januari 2022 sampai Februari 2023. Ada inkubator Sciences Staff Unit Kegiatan Mahasiswa Penulis UM ada dari Maret 2021 sampai Desember 2022. Nah, untuk pengalaman yang lainnya juga Mbak Iren ini pernah menjadi Mente Produk Manajemen Internet Indonesia pada April sampai dengan Mei 2022. Lalu ada juga Mente Marketing Karir Hubungan Indonesia Oktober sampai dengan Desember 2021. Untuk penghargaannya ini banyak sekali ya. Di sini bisa dilihat ini banyak sekali dan saya akan membacakan 3 yang terbaru, yaitu yang pertama adalah pemenang medali emas International Invention Competition for Young Muslim Sciences State Islamic University of Gunung Jati, UIN Bandung pada Juni 2022. Yang kedua ada peraih medali perak Young International Sciences Fair Competition Dian Nuswantoro Universitas Unidus Semarang pada Maret 2022. Lalu yang ketiga ada Copyright of Culture Geography Cinematic Video Ministry of Law and Human Rights pada Desember 2021. Ini CV Mbak Iren ini sangat banyak sekali ya penghargaannya. Oleh karena itu kepada peserta diminta untuk memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin untuk mendapatkan pengetahuan dari Mbak Iren ini. Oke, langsung saja. Saya akan menyapa pemateri kita pada siang hari ini. Gimana Mbak Iren? Apakah sudah bergabung pada hari ini? Halo. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya nih Mbak? Kabarnya suaraku nggak ini ya, nggak berdengung gitu ya? Nggak ya? Iya, sudah enak Mbak. Oh, aman ya? Oke. Kabarnya alhamdulillah baik. Puasanya juga lancar. Panas ya teman-teman ternyata di luar. Alhamdulillah. Agak males juga. Nggak males ya, maksudnya jam 2 itu emang panas, jadinya kayak agak males-malesan gitu. Ya nggak apa-apa. Iya, benar dong. Ya. Menjelang ngabuburit juga nih Mbak. Iya, makanya dipercepat nanti ya. Mbak ini, oh ya kebetulan Mbak Iren ini juga alumni dari Departemen Inkubator UKM PUM ya Mbak ya. Kalau sekarang kegiatannya sibuk ngapain Mbak? Oh, sekarang aku itu intern di Satuan Penjaminan Mutu di UM, Direktorat. Sebenarnya aku itu hampir barengan juga sama ketum kalian yang baru. Siapa tuh? Wah. Yang di Humas. Mbak Malika. Iya, Mbak Malika. Cuman itu aja sih, sama mungkin aku ikut yang 2 itu, yang terbaru itu jadi jurnalistik sama ngurus administrasi kayak gitu. Wah, keren banget ini. Tetap produktif ya Mbak ya walaupun puasa begini ya. Iya, sebenarnya kayak aduh males tapi ya udah dipaksa, ayo gitu. Saya meraih ilmu untuk amal juga ya. Iya. Emang males, obatnya itu harus bergerak. Ya. Mau dipaksa terus dipaksa. Gitu. Bener banget Mbak. Untuk sekarang Mbak, apa udah siap nih untuk menyampaikan materi untuk teman-teman peserta kita? Oke, boleh. Aku yang share screen ya.
Oke. Nih, karena Mbak Iren udah siap ya, jadi teman-teman peserta juga harus lebih siap untuk mengerti kalian bisa menjawab soal-soal yang diberikan, karena nanti ada reward yang diberikan kepada dua pemenang. Semangat ya teman-teman. Oke, kepada Oke, makasih Arum. ya, sama-sama Mbak. Jujur aku agak ini ya, maksudnya sama teman-teman yang sekarang itu kurang begitu kenal. Kecuali tadi aku scroll ada satu nama yang kayaknya aku nggak asing. Ada Paundra Wangsa itu. Itu kayaknya dulu pernah sempat satu grup WA sama aku ketika aku di Kasasi. Cuman itu doang sama yang Arum aja. Yang lainnya aku bener-bener nggak kenal sama sekali gitu. Jadi kayak asing gitu ya. Tapi ini rata-rata kalian ini angkatan berapa yang hadir di sini? Coba dari peserta ada yang angkatan 2022 mungkin? 22, 21. Ya, 2022 mana suaranya? Atau tulis di kolom chat nggak apa-apa? Oh, boleh. Kalau dari pengurus sendiri kebanyakan 2021 sih Mbak. Ada yang 2020 termasuk saya sendiri. Dan ada beberapa. Oke. Tapi ketemunya tahun 2019 ya? Iya. Ya, Mbak Malika. Oke. Oke, mungkin lanjut ya teman-teman. Nah, aku tulis. Ada Nancy, ada Ulul Maima 2022. Wah, banyak nih Kak yang 2022. Anyway, ini kalian yang pengurusnya di Secret ya? Iya Kak. Oh, iya, ngumpul ya. Soalnya biasanya kayak gitu juga emang teman-teman. Berarti rata-rata tahun 2022 ya. Berarti aku doang yang tua ya, 2019. Aduh, bentar. Bentar ya teman-teman, ini laptopnya agak lemot banget, ya Allah. Oke, apa udah kelihatan untuk share screen-nya? Sudah Mbak, sudah kelihatan. Oke, kemarin itu aku diamanahin sama teman-teman dari inkubator untuk menyampaikan esai ya, esai dari dasar. Itu temanya belajar esai dari dasar, siapa takut. Bentar. Ups. Baik. Nah, karena kita emang jamnya jam 2 ya, jadi panas, juga pastinya teman-teman juga lapar, jadinya kita santai-santai aja, jangan serius-serius. Kita hari ini tuh belajar agak banyak, dan juga teoritikal, bukan praktikal ya, jadinya mungkin akan sedikit membosankan, tapi aku akan berusaha untuk membawakan secara santai aja. Jadi yang pertama, nanti kita akan belajar mengenai pengertian dan juga jenis esai, kemudian kode etik penulisan esai, struktur penulisan esai, dan penyusun bagian esai, dan nanti terakhir itu akan ada penyampaian, cara mencari ide. Bentar, ini enggak, PPT ku enggak jalan ya? Iya, belum jalan. Masih jalan ya? Kita mau belajar. Kalau
Dari panitia yang share screen gimana? Bisakah? Soalnya ini kayaknya Panitia nggak mungkin kan, oh, baik, Mbak. agak panas gitu. Ya, akan dicoba dulu, Mbak. Ya, untuk yang bertugas silahkan untuk setting materi ya. Oke nih Mbak, untuk menunggu share screen kayaknya kita bisa ngobrol dulu sebentar nih Mbak ya. Oke, boleh. Nih Mbak, dengar-dengar kan Mbaknya angkatan 2019, berarti lulusnya 7 semester dong ya Mbak? Alhamdulillah 7 semester ya. Kemarin aku baru sidang 2 Januari. Jadi belum wisuda sebenarnya. Baru aja sidang. Jadi jangan dikasih lihat gelarnya. Belum bisa soalnya. Oke, kalau gitu. Tetap mahasiswa Tapi kok. ya pasti ya masih sebentar lagi, sebentar lagi jadi lancar-lancar aja ya Mbak, bismillah. Masih mahasiswa muda kayak kalian gitu. Ya Allah. Mungkin ini yang saya screen-nya masih proses, jadi bisa nih Mbak share sedikit aja. Gimana sih kok bisa sampai lulusnya itu cuma 7 semester Mbak? Kok bisa 7 semester itu gini teman-teman, waktu semester 6 itu kan kalian akan MBKM ya? Kalian semester berapa sih? 6 ya? Yang angkatan 2020. Ya, pokoknya semester 6 itu ikut MBKM. Habis itu yang di semester 7-nya itu ada sisa matkul, kalian rangkap aja sama skripsi. Ya meskipun berat juga sih, harus kuliah tapi harus ngerjain skripsi. Itu emang agak berat. Tapi setelah itu kalian akan lega gitu loh. Jadi semester 8 udah nggak ada mata kuliah atau apapun, itulah nggak ada. Karena udah dirangkap itu tadi. Intinya harus komitmen aja sih, harus kuat-kuat ya. Harus kuat-kuat karena di semester 7 itu kalian harus melewati 3 proses, sempro, kemudian penelitian, dan juga sidang di semester 7 dengan rentang waktu berapa bulan itu? Mungkin 4-5 kali ya. Yang benar-benar asli efektif perkuliahannya. Kayak gitu. Oke, gitu ya Mbak. Oke, ini untuk share screen-nya apakah sudah terlihat ya? Oke, sudah. Oke, mungkin bisa dimulai ya Mbak, silahkan. Terima kasih Arum. Sama-sama Mbak. Oke, next. Next langsung ke slide 3 ya. Nah, ini cara mendapatkan ide. Dan nanti di akhir itu mungkin aku akan menunjukkan sedikit demo cara untuk cari ide ya, pakai tools Google Trends sama Force Viewer. Terus langsung aja, teman-teman. Next. Pengertian dan jenis esai. Nah, sebelum masuk ke pengertian esai ya, menurut kalian esai itu apa sih? Boleh tulis di kolom chat aja. Secara singkat aja sih, teman-teman. Apa tuh kira-kira esai?
Teman-teman bisa jawab, apa sih esai menurut kalian? Suaranya dong, please suaranya. Aku nggak kedengeran. Ayo, apa tuh esai? Aduh, kayaknya nggak ada yang mau jawab. Saya pilih aja gimana, Mbak? Oh, ini ada ini dari Ahmad Jalaluddin. Keren. Pada tulis yang bersifat argumentatif, mengusung tema-tema terkini. Oke, ini benar ya. Jadi, ini nggak ada yang jawab lagi ya? Kayaknya emang lapar nih kayaknya orang-orang ya. Puasa, Mbak, puasa. Puasa ya, puasa, teman-teman puasa. Kayak tulis yang berisi fakta dan opini. Oke, benar. Oke, jadi benar ya teman-teman. Esai itu sebenarnya karya tulis yang mengandung fakta sama opini. Aku pernah baca di referensi, aku lupa referensinya apa. Kemarin aku cari-cari nggak ketemu. Pokoknya esai itu 70% mengandung argumen, 30%-nya itu fakta atau data. Dan esai itu sendiri itu punya 3 sifat. Jadi sifat yang pertama itu analitis ya. Artinya ketika kalian udah dapat data atau fakta, kalian berusaha untuk menganalisis itu kan. Dianalisis, habis itu masuk ke sifat yang ketiga. Yang kedua adalah sifatnya itu interpretatif. Jadi ketika kalian sudah menganalisis data atau fakta itu tadi, kalian akan membuat interpretatif kalian, argumen kalian, menginterpretasikan hasilnya itu seperti ini, berarti akan solusinya itu seperti ini, gitu. Itu interpretasi. Dan dari interpretasi itu akan melahirkan juga sifat yang ketiga, yakni spekulatif. Argumen yang kalian buat itu spekulatif karena antara orang A dan orang B itu pastinya akan berbeda karena bidangnya pun juga berbeda. Kayak di bidang pendidikan, spekulatif kalian tuh tentang hasil esai kalian tuh seperti ini, solusinya tuh seperti ini. Tapi orang B di bidang teknologi, dia mungkin akan berspekulasi X. Gitu. Jadi esai itu sebenarnya memang menurut kita sendiri, jadi dari bidang kita sendiri. Lebih simpel ya daripada jurnal. Terus kalau menurut KBBI, seperti yang terlihat ya, esai merupakan karangan prosa suatu masalah secara sepintas selalu dari sudut pandang penulisnya. Karangan prosa, teman-teman. Karangan prosa itu apa? Artinya ya karya sastra yang berbentuk narasi. Narasi itu apa? Narasi itu cerita yang runtut atau kronologis. Karena ya itu ya, esai kan memang dari pendahuluan, pengenalan dulu, baru kan isi, habis itu kan penutup. Runtut kan ya, nggak ada yang kebalik. Kemudian secara sepintas, artinya sepintas apa? Ya yang kalian tahu, esai itu berapa sih jumlah katanya? Pasti kan kita sering melihatnya kan 1.500 kata sampai dengan 4.000 kata. Artinya sekali baca aja udah selesai, nggak perlu 1 hari, nggak selesai. Bahkan 30 menit aja kan baca esai selesai atau lebih cepat daripada itu. Beda kalau kita baca buku 1-2 hari aja nggak selesai, bahkan 1 bulan aja kadang nggak selesai kalau males ya. Dan untuk penulisan esai yang benar itu sebenarnya kayak gini teman-teman. ESAI, bukan pakai ESSAY gitu, bukan ya. Karena di luar sana kadang aku masih melihat penulisan esai itu ada yang masih salah gitu. Ini cuma jadi catatan aja. Oke, next. Bisa di next ya. Nah, tujuan menulis esai itu aku bagi jadi 2 ya di sini. Esai secara tertulis, tujuannya itu ya meyakinkan pembaca. Artinya argumen kalian yang kalian tulis di esai itu ya tujuannya adalah meyakinkan pembaca bahwa argumenku itu seperti ini loh, solusiku tuh seperti ini. Dan itu juga hampir sama dengan kalian berusaha untuk pendapat kalian itu diterima sama pembaca. Itu yang poin kedua ya, menerima pendapat penulis. Artinya pembaca itu ya harus menerima pendapat kalian tuh seperti ini, solusinya tuh seperti ini. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi.
ini otomatis ya, karena kalian kan ikut esai kan pasti ngangkat topik-topik yang terkini ya, bukan yang topik-topik lalu, jadinya informasinya itu juga baru. Terus untuk tujuan esai secara pribadinya, itu ini emang apa ya, emang tujuan kita ya, biasanya kan kita ikut esai kan ya ingin menang ya, nggak mungkin kita ingin kalah, itu mungkin sebagian kecil ada yang kayak gitu, mungkin nggak ngejar menangnya, tapi ngejar yang poin bawahnya, bisa dapat pengalaman meskipun nggak menang. Ya itu oke, nggak apa-apa kalau itu tujuannya. Tapi ada juga yang mereka mikirnya, ya pengen CV-nya bagus gitu. Masa iya kuliah dari semester 1 sampai mau lulus CV-nya nggak ada yang ditulis gitu kan, yang ya nggak kayak gitu juga ya. Maksudnya setidaknya 1 atau 2 kalian pernah ikut lomba esai dan syukur-syukur itu menang ya, alhamdulillah. Terus yang poin selanjutnya itu bisa dapat jodoh, karena esai itu kan kalian ikutnya perorangan sama berkelompok. Nah, ya mungkin aja ya dari teman kelompok kalian kan cewek sama cowok gitu ya. Terus setiap hari ketemu problem solving, akhirnya satu frekuensi, ngerasa satu frekuensi kayaknya aku cocok deh sama ini. Kan bisa aja gitu ya. Karena umumnya ada beberapa temanku itu yang satu tim itu tuh malah cinta lokasi gitu. Kayak kok bisa gitu. Kalau aku nggak bisa sih. Ya beda orang ya teman-teman. Tapi mungkin kalian akan salah satunya seperti itu mungkin. Terus di sini juga ada biar bisa dimasukkan ke SKPI. Jadi kalau kalian bisa menang, dapat sertifikat, otomatis sertifikat kalian kan bisa diajukan ke SKPI ya. Kalian ngisi di Simawa itu kan ada tuh untuk kelampiran sertifikatnya. Nah itu kan juga lumayan lah ya ketika kalian udah mau lulus, itu ada lampirannya di surat keterangan pendamping ijazah. Oh, aku dulu tuh pernah ikut ini loh, dan itu ketika dibaca HRD ya, ketika kalian apply kerjaan, itu akan jadi poin plus kalian gitu. Terus di sini menambah skill menulis, ini otomatis ya, karena menulis esai ya pastinya kalian akan tanya-tanya orang yang lebih tahu gitu, tanya-tanya kakak tingkat kalian, tanya-tanya teman-teman kalian yang ada di UKMP, mungkin di UKMP juga ngadain mentoring, nah itu kalian bisa tanya mentor kalian gitu. Terus yang terakhir itu ada ibadah atau amal, karena esai itu kan kalian kan mencari, bukan mencari ya, kalian menemukan masalah, habis itu kalian bikin solusinya tuh seperti ini. Gitu. Kalian emang tujuannya tuh aku ingin membantu orang lain gitu. Yang skup kecil aja gitu, jangan terlalu besar negara atau pemerintah, yang skup kecil aja di sekitar kalian gitu. Itu juga akan jadi amal atau ibadah kalian gitu ya. Dan yang terakhir adalah menambah relasi. Ini otomatis ya, ketika kalian menang, terus kalian diundang untuk presentasi di instansi yang menyelenggarakan esai, ya otomatis kalian akan kenal teman-teman baru yang notabene beda universitas gitu. Oke, next. Terus apa aja jenisnya? Jenisnya itu, oke, next. Jenisnya itu kalau kalian cari di Google, soalnya aku nih cari di Google teman-teman, itu ada banyak jenis esai gitu. Ada esai cerita, esai argumentatif, esai deskriptif, esai tajuk, mungkin nanti ya. Jadi kalau esai cerita itu emang tujuannya itu melukiskan atau menghadirkan sesuatu ke pembaca. Artinya gini, di esai cerita itu hanya mendeskripsikan, bukan ya, hanya menuliskan benda sehingga pembaca itu merasa seolah benda itu ada gitu loh. Itu esai cerita. Beda lagi kalau dengan esai argumentatif. Esai argumentatif itu memang bertujuan untuk pembaca itu menerima ide. Artinya ada satu masalah gitu ya, terus penulisnya itu punya idealisme atau kepercayaan lain tentang masalah tersebut, sehingga dia berusaha untuk bikin esai bisa diterima ke masyarakat. Artinya esainya itu bisa mempengaruhi pembaca gitu loh, untuk setuju sama argumennya dia. Kalau esai deskriptif ini hampir sama kayak esai cerita. Cuman bedanya di esai deskriptif ini juga mendeskripsikan orang atau benda gitu. Next. Nah ini esai tajuk. Esai tajuk ini agak beda karena dia ada di surat kabar atau di koran, tabloid gitu-gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya
kalau esai ini ya, kalau esai tajuk itu tujuannya emang memberi ruang untuk masyarakat itu berargumen dan itu akan dimasukkan ke surat kabar gitu. Emang difasilitasi gitu ya masyarakatnya. Kalau esai cukilan watak, dia itu mengangkat suatu masalah, cuman di isi esainya itu dia menyelipkan sifat atau watak orang lain di situ. Jadi artinya penulis itu pengennya itu anonim. Sebenarnya ya wataknya dia, tapi dia pengennya anonim orang lain gitu. Dan ini juga hampir sama kayak esai pribadi. Mengangkat masalah, cuman penulisnya itu berani menunjukkan dirinya. Sehingga dia menyelipkan sifat atau watak dari penulis itu sendiri. Kayak gitu. Next. Nah, ini dua esai ini yang paling penting ya teman-teman, karena dua esai ini yang biasanya digunakan untuk lomba-lomba esai di luar sana. Jadi ada esai ilmiah sama esai populer. Kalau esai ilmiah itu emang target pembacanya itu khusus di bidang tertentu. Kalau esai populer itu pembacanya itu bisa khalayak umum atau orang awam. Kayak gitu. Dan penjelasannya di slide selanjutnya. Boleh next? Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau esai ilmiah, dia itu menjurus ke bidang ilmu tertentu. Cuman satu bidang aja. Tapi dia itu isinya tuh pun juga beda sama esai populer. Isi atau pembahasannya itu spesifik. Kemudian diksi yang digunakannya pun juga spesifik gitu. Kayak misalkan kalian ikut lomba STAN ya. Lomba esai yang diselenggarakan oleh STAN, itu biasanya mereka itu cuma ngangkat topik pajak. Nah, orang-orang yang bisa ikut, ya orang-orang pajak. Ya nggak mungkin kita orang-orang lingkungan bisa ikut. Jadi itu esai ilmiah. Jadi emang khusus kalau temanya pajak, ya yang bisa ikut juga cuma anak pajak aja gitu. Karena itu yang menyelenggarakan juga khusus dari STAN gitu. STAN kan emang ada pajak, ada kebenaran negara, ada bea cukai. Emang concern-nya tuh ya fokus di 3 itu gitu. Kalau esai populer, dia itu menjurus ke bidang ilmu tertentu, artinya ke berbagai bidang. Dari bidang lingkungan itu bisa, dari teknologi bisa, dari sastra juga bisa gitu, dari sosial juga bisa. Isi pembahasannya pun juga umum. Dan diksi yang digunakannya pun juga umum. Bisa dipahami oleh orang yang bukan di bidang tersebut atau orang awam gitu. Kayak misalkan Arum, anak sastra gitu ya. Dia bikin esai populer, tapi aku anak geografi bisa memahami maksudnya Arum gitu. Itu esai populer. Next. Nah, ini ya. Ini perbedaannya. Jadi penggunaan diksinya pun juga jadi ciri khasnya gitu ya. Yang di atas ini ya, yang di kalimat atas kayak penelitian dilakukan pada wanita yang tidak pernah melahirkan. Ini esai populer. Kalau esai ilmiahnya, ya penelitian dilakukan pada nulliparus. Nulliparus itu kan kita nggak tahu ya kalau anak geografi kayak aku ini. Apa ini kayak setelah baca harus searching dulu nulliparus itu apa ya gitu. Dan itu akan mengacaukan konsentrasi kita karena kita fokusnya akan cari kata yang asing baru kita cari artinya gitu. Jadi kita kayak nggak fokus gitu bacanya. Itu esai ilmiah karena emang dibuat untuk khusus orang yang di bidang kesehatan itu yang paham tentang nulliparus itu. Terus contoh selanjutnya yang kayak ini, jumlah balita dengan kelebihan berat badan semakin meningkat. Itu esai populernya. Semua paham ya, kita paham ya, bukan orang kesehatan. Tapi kalau orang kesehatan ya mereka cukup nulisnya prevalensi balita overweight semakin meningkat. Gitu doang gitu. Terus ini ada lagi, jambu sebagai terapi tambahan pasca mimisan. Itu kita paham. Berarti jambu sebagai terapi tambahan setelah orang mimisan. Oke. Tapi kalau yang diksi esai ilmiah, Presidium guava sebagai terapi adjuvan pasca epitaksis. Itu kayak ini apa ya maksudnya? Presidium guava itu apa artinya? Kayak kita tuh harus cari dulu, bingung gitu. Itu esai ilmiah. Next. Nah, ini kode etik penulisan esai. Kemarin aku nyusun kode etik penulisan esai itu aku samain kayak kepenulisan lainnya gitu ya. Nulis buku, jurnalis gitu. Karena kayaknya kurang lebih sama gitu, nggak ada yang beda.
Oke, next. Nah, yang pastinya ya teman-teman, kode etik penulis itu karya kalian harus orisinil, bukan jiplakan. Artinya ya udah dari ide kalian sendiri, dari inisiatif kalian sendiri lah pokoknya. Setiap tulisan kata-kata atau kalimat itu. Kemudian menjaga kebenaran, artinya data yang kalian pakai itu dipastikan benar, datanya itu gitu, dari instansi yang mengeluarkan data yang kredibel gitu. Kalau misalkan kalian pakai data dari BMKG, data gempa bumi, ya udah kalian carinya di BMKG gitu. Jadi harus benar. Kemudian cermat, teliti, dan tepat. Artinya ketika menulis kan harus cermat gitu ya, maksudnya setiap kata itu jangan sampai maknanya ganda, harus diteliti lagi. Kemudian tepat, artinya kata-kata kalian tuh ya udah tepat sasaran. Kalau misalkan kalian nulis esai untuk mahasiswa, ya udah tata bahasanya itu sesuai dengan kayak mahasiswa gitu. Tapi kalau kalian emang nulisnya untuk orang-orang yang di atas mahasiswa ya, kayak researchers gitu ya, khusus untuk orang-orang dosen gitu, mungkin pembahasannya pun juga akan berat gitu ya. Kemudian bertanggung jawab. Ini penting banget ya, karena ketika dicek biasanya esai-esai itu banyak plagiasinya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan ya teman-teman, karena kalau biasanya ikut esai emang ada kayak lembar originalitasnya itu. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab kalian ketika menulis itu. Next. Nah, selanjutnya itu memberi manfaat. Artinya apa yang kalian tulis itu setidaknya itu bermanfaat untuk orang lain. Bukan bermanfaat secara langsung yang aku bisa merasakan itu enggak, tapi kayak bermanfaatnya kayak menambah pengetahuan dari pembaca. Itu juga menjadi memberi manfaat gitu. Terus menjunjung tinggi hak. Artinya ketika kalian cari referensi, ya udah masukkan aja citasinya gitu. Kalian menjunjung tinggi haknya si penulis aslinya gitu ketika kalian menulis itu gitu. Terus sadar tidak melakukan pelanggaran kepenulisan. Nah, ini sering banget mahasiswa melakukan ini gitu ya. Dulu aku juga kayak gitu, teman-teman. Waktu semester berapa ya? Pokoknya pas waktu maba itu semester 1, 2, 3 itu kayak punyanya orang lain, ya udah aku copy, aku paste gitu. Tapi untungnya dosenku nggak ngecek ya. Soalnya kan dosen kadang capek juga ya kalau harus baca satu-satu esainya mahasiswa. Jadi kayaknya cuma di skip-skip doang gitu. Untungnya nggak ketahuan ya. Kalau ketahuan kayaknya nilaiku akan jelek gitu. Oke, kita lihat apa aja pelanggaran kepenulisan. Next. Nah, ini jenis pelanggarannya itu ada 3. Yang pertama itu fabrikasi. Fabrikasi itu membuat data yang sebenarnya tidak ada. Fabrikasi, namanya fabrikasi. Pabrik kalian membuat data itu ada. Jadi istilahnya kalian tuh bikin data fiktif. Data yang nggak ada, itu nggak boleh. Terus falsifikasi. Falsifikasi itu apa? Mengubah data sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalkan nih, kalian ada data nih, sudah ada data, kalian olah. Tapi kalian itu udah kayak ngerancang kalau nanti kesimpulan solusinya tuh seperti ini. Kesimpulan solusinya tuh B. Tapi ternyata hasil data kalian tuh A. Nah, otomatis kan mengubah yang data kalian untuk jadi B. Artinya kalian mengubah data sesuai dengan keinginan kalian. Karena menyesuaikan dengan kesimpulannya itu loh. Itu falsifikasi namanya. Kemudian plagiarisme. Ya, yang kayak bisa yang kita lakukan ya gitu. Karena aku tahu pasti kalian juga kayak gitu. Copy paste gitu. Jadi itu mengambil kalimat dari teks penulisnya secara langsung itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus diparafrase dulu. Gitu. Terus gimana sih caranya biar nggak kena plagiarisme? Next. Ada 2 ya. Sebenarnya kayaknya ada banyak, tapi aku cuma ngerangkum 2 aja. Jadi yang pertama, kalian baca aja jurnalnya itu. Kalau males baca semuanya, kalian baca abstrak sama kesimpulannya aja. Itu kalian baca, terus kalian rangkum, dibuat parafrase. Itu boleh. Terus yang kedua itu menyatakan dalam daftar pusaka atau bikin kutipan sitasi. Nah ini, kadang, bukan kadang ya, waktu itu aku pernah ikut
jadi reviewernya esai dari teman-teman yang UKMP ini. Ya, yang seangkatannya Paudra Wangsa ini pokoknya waktu itu. Itu kan ada kayak bikin esai gitu ya waktu itu. Terus waktu aku nge-review sama teman-teman itu, ternyata mereka itu menyantumkan citasi di paragraf awal gitu, tapi ternyata citasi itu ketika dilihat di daftar pustakanya itu nggak ada gitu. Jadi ini gimana kok di atas ada, di bawahnya nggak ada gitu. Kan dia bingung ya. Akhirnya itu juga mengurangi penilaian dari esai itu sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Terus kalau misalkan ini kalian menyantumkan citasinya di paragraf pertama, tapi di daftar pustakanya tuh nggak ada karena kalian kelupaan nyantumin. Ya udah kalian pakai aja tools. Toolsnya apa? Ya udah pakai Mendeley, pakai Zotero, itu kan juga bisa. Jadi citasi yang banyak itu bisa di manajemen pakai tools itu tadi. Kalau misalkan kelupaan gitu ya. Terus next. Struktur penulisan esai dan penyusun bagian esai. Nah, ini kita bisa next. Nah, ini struktur esai itu cuma ada 3, teman-teman. Karena emang sederhana ya. Beda kalau sama jurnal, harus ada abstraknya, pendahuluan, gitu. Ada metode biasanya, pembahasan, kesimpulan, gitu. Kalau di esai dia lebih ringkas dan lebih sederhana. Jadi yang pertama itu dimulai dengan pendahuluan. Kemudian dilanjut dengan biasanya ada isi, ada gagasan, pembahasan, kemudian yang terakhir simpulan sama penutup. Nah, biasanya di lomba-lomba esai itu kadang ada yang mencantumkan tulisan pendahuluan di garis pinggir kiri gitu. Ada tulisan pendahuluan, tapi ada juga yang mereka nggak menggunakan itu, langsung aja nulis paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Next. Nah, ini standar penulisan karya tulis ilmiah esai. Jadi pendahuluan itu diisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan. Kemudian yang kedua itu gagasan. Ini bagian yang tersulit biasanya ya, karena di situ kita harus menjelaskan kondisi kekinian dari gagasan kita itu apa, urgensinya itu apa. Kemudian kita juga bikin pembanding dari ide yang pernah digagas oleh peneliti sebelumnya di pembahasan. Kemudian diikuti dengan ide yang digagas, yaitu ide kita yang kita gagas. Kemudian kita juga di situ menuliskan pihak-pihak yang terlibat di situ tuh siapa aja, dan langkah strategis pengimplementasian program kalian itu apa. Itu di gagasan atau di pembahasan gitu ya, atau diisi gitu. Terus penutupnya ya udah simpulan dan saran kesimpulan dari gagasan kalian itu. Jadi aku ambil contoh nih ya. Aku punya judul meningkatkan spatial thinking dengan membuat peta 2 dimensi dan 3 dimensi pakai Excel gitu ya. Latar belakangnya itu apa? Udah kelihatan di judul, meningkatkan spatial thinking, artinya masalah sebelumnya itu dari spatial thinking yang rendah dari siswa. Itu latar belakangnya di situ. Kemudian rumusan masalahnya ya udah bagaimana bisa meningkatkan spatial thinking dengan Excel. Tujuannya apa? Ya itu tadi, meningkatkan spatial thinking siswa biar sesuai dengan standar KKM yang ada di sekolah. Manfaatnya itu apa? Ya manfaatnya adalah ketika siswa bikin peta 2 dimensi sama 3 dimensi di Excel itu, otomatis kognitif siswa itu lebih meningkat skillnya gitu. Otomatis teknologi kalian, pengenalan teknologinya itu lebih lebih bagus daripada sebelumnya. Karena kan biasanya kalau siswa SMA kan kalau belajar ya udah belajar pakai buku, nulis gitu kan. Jarang pakai Excel atau tools-tools lainnya, itu kan jarang banget gitu. Terus kita masuk ke gagasan, kondisi kekinian pencetus gagasan. Jadi kondisi kekinian pencetus gagasan itu apa? Ya Excel 365 itu tadi. Excel 365 itu baru ya teman-teman. Itu berbayar Excel-nya, cuman kalian bisa dapatkan lisensi itu di UM. Kalian mengajukan lisensi itu. Kalian bisa pakai itu. Itu kekiniannya, karena itu memang keluaran terbaru dari Microsoft Office, jadi Excel 365 itu gitu. Kalian tunjukkan keunggulan Excel 365 itu, dia itu bisa memanajemen data-data sehingga dia itu bisa dipetakan menjadi peta 2 dimensi sama 3 dimensi.
Itu kekiniannya. Ide yang pernah digagas dari peneliti sebelumnya itu apa? Peneliti sebelumnya itu pernah membuat penelitian semacam penelitian kayak aku yang meningkatkan spatial thinking, cuman bedanya mereka itu masih menggunakan peta yang biasa gitu. Pakai atlas atau enggak kayak gitu, mereka gambar peta gitu. Dulu kan kita mata pelajaran geografi kan pernah ya disuruh gambar peta. Nah, itu salah satu bentuknya gitu. Jadi itu masih kayak gitu. Terus ide yang kita gagas adalah itu tadi meningkatkan spatial thinking dengan bikin peta 2 dimensi sama 3 dimensi di Excel gitu. Karena yang kita tahu kan Excel cuman untuk hitung-hitung doang ya. Maksudnya kalau dibikin peta kayaknya itu asing gitu di telinga kita. Terus pihak-pihak yang terlibat siapa aja? Ya ada guru geografi yang terlibat di situ karena guru geografi harus jadi fasilitator dari pembelajaran. Di kurikulum 2013 kan sudah beda ya, maksudnya siswa dibebaskan mereka belajar sendiri, guru hanya sebagai fasilitator atau mereka yang hanya ngarahin doang. Selebihnya untuk belajar ya udah siswa sendiri yang harus inisiatif belajar. Terus langkah-langkah strategisnya gimana pengimplementasian program ini? Ya udah dibikin project. Jadi kalau dulu kelasnya itu cuma konvensional, dulu ceramah di depan, sekarang itu kelas tuh didesain dengan project, bikin project peta lewat Excel itu tadi gitu. Terus penutup simpulan sarannya ya itu tadi. Dengan membuat peta 2 dimensi sama 3 dimensi di Excel itu ternyata bisa meningkatkan spatial thinking siswa karena belajar geografi itu identik dengan spasial. Artinya berpikir secara tempat. Geografi itu identik dengan tempat gitu. Next. Kemudian cara mendapatkan ide. Cara mendapatkan ide itu next. Dari panca indera kalian. Panca indera kalian ya apa? Ya mendengar ya. Maksudnya kadang kalau kita sharing-sharing sama teman kita, sama kakak tingkat kita gitu kan, biasanya kan kita kayak ngobrol gitu ya, ngobrol secara ilmiah. Makanya di UKMP ada diskusi ilmiah itu bermanfaat banget ya, karena itu bisa menjadi sumber ide kalian lewat mendengar itu tadi. Kemudian melihat. Jadi ketika mungkin kalian sore ini beli takjil gitu ya, naik motor, terus di jalan ngelihat kayaknya itu ada satu masalah deh yang perlu dicarikan solusinya. Itu bisa juga kayak gitu ya. Itu kayaknya nggak sengaja aja ngelihat gitu. Karena biasanya kalau orang nyetir gitu, ya udah fokus nyetir gitu. Nggak mungkin matanya jelalatan gitu, nggak mungkin ya. Itu mungkin kebetulan. Terus merasakan artinya apa? Kita ini menjadi bagian dari masyarakat yang punya masalah itu tadi. Mungkin gini ya, mungkin waktu kalian SMA gitu, kelas 2 SMA gitu, kalian pernah merasakan bahwa guru geografi kalian itu kalau jelasin tuh ya udah gitu-gitu aja gitu, dikasih tugas ya udah dari buku, disuruh baca, terus disuruh ngerjain soal-soalnya, ada jam bel pulang ya udah pulang, dikerjakan kan udah dikerjakan, tapi dikumpulkan ya udah dikumpulkan aja, nggak ada pembahasan lainnya tuh, nggak ada kayak gitu. Itu artinya kalian merasakan, sehingga kalian terinspirasi dari situ. Oh aku tuh pengen nanti pembelajaran geografi di tahun-tahun sebelumnya tuh berubah gitu. Itu bisa kayak gitu. Next. Terus ini dari media sosial kalian gitu. Karena ini ya kayaknya yang paling penting ya, karena kita kan udah nggak bisa lepas dari media sosial gitu. Emang ada ya yang nggak punya Instagram gitu. Mungkin ada beberapa yang nggak punya gitu. Tapi sebagian besar mereka punya Instagram, punya Twitter, Facebook. Mungkin ada juga yang sudah inisiatif bikin Medium gitu. Ada loh salah satu pengurus UKMP yang punya Medium juga, cuman aku belum follow karena aku belum bikin juga Medium. Yang pengurus dulu itu juga bikin Medium. Nah, dari media sosial itu kalian bisa cari ide. Dengan apa? Dengan nge-follow akun-akun yang concern di bidang itu. Kalau misalkan di bidang lingkungan berarti IG-nya apa? IG-nya KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup itu. Terus kalau misalkan Twitter, aku nggak tahu Twitter ya, nggak tahu Twitter karena aku nggak punya Twitter teman-teman. Tapi Twitter itu biasanya masalah-masalahnya itu yang paling pertama trending di Twitter dulu, habis itu di IG, biasanya gitu. Di Facebook pun juga kayak gitu. Kalian bisa follow akun-akun yang bermanfaat gitu. Apakah
Kalau yang hiburan-hiburan itu nggak bermanfaat, iya bermanfaat juga. Hiburan itu juga penting ya teman. Jadi jangan serius-serius juga gitu. Kita juga harus ada hiburannya gitu. Tapi kalian harus bikin proporsi gitu. Misalkan 40%-nya itu akun-akun hiburan, 60%-nya itu akun-akun yang benar-benar bisa meningkatkan pengetahuan kalian. Otomatis dari situ kalian bisa dapat ide dari sana. Kemudian dari website ini yang website yang resmi ya. Mungkin websitenya SDGs, itu kalian bisa sering baca-baca di sana. Mungkin emang agak banyak, bukan banyak ya, emang berbahasa Inggris. Toh di situ nanti kalian juga akan belajar kosakata baru, itu juga lumayan ya, meningkatkan skill bahasa Inggris kalian. Kemudian juga National Geography, ini mungkin yang anak-anak lingkungan ya, anak-anak geografi kayak aku ini, mungkin bisa sering-sering baca kayak gitu. Terus berita, kalian bisa sering-sering baca berita. Karena di HP kalian tuh kan ada ini ya, notifikasi ya, fitur notifikasi itu kan ya. Kan bisa aja nyalain itu warna hijaunya itu ketika ada berita baru, kan biasanya itu kan ada muncul gitu ya di layar HP kalian gitu. Itu juga bisa. Terus ini juga bisa kan pakai Google Trend sama Fast Viewer. Mungkin ada yang masih asing sama Fast Viewer ya. Nanti aku akan kasih demo sedikit bagaimana kita bisa menemukan ide lewat Fast Viewer sama Google Trend. Setelah ini ya teman-teman, kita selesaikan dulu yang PPT terakhir ini. Next. Nah, ketika nanti kalian bisa menemukan ide, kalian harus breakdown dulu dengan why. Kenapa kalian mau mencari masalah itu? Kenapa kalian ingin menciptakan solusi itu? Karena dengan mengapa, ketika nanti kalian kesulitan cari referensi pas waktu nyusun gagasan atau isi pembahasan itu, kalian itu kayak nggak kebingungan gitu. Nggak, apa ya, ketika udah mentok, aduh ini kok susah ya gitu. Tapi kan ingat-ingat lagi, kenapa ya aku nulis judul ini? Oh, karena itu tadi, balik lagi ke tujuan yang di awal tadi. Ada dua tujuan pribadi sama tujuan tertulis itu tadi. Sehingga itu yang bisa menguatkan kalian ketika nanti kalian kehilangan semangat untuk nulis di gagasan. PPT yang saya terakhir itu paling udah selesai ya. Coba di next. Soalnya aku mau bikin demo. Oh enggak. Sebentar ya. Bisa diturunkan share screen-nya. Latifatul. Aku mau menunjukkan sedikit tutorial sih ini. Bentar. Udah muncul ya teman-teman? Ya, sudah Mbak. Nah ini, ketika kalian udah buka Google, kalian tulis aja Google Trend. Google Trend ini. Biasanya sebenarnya Google Trend itu agak jarang ya digunakan sama mahasiswa, kecuali dia itu emang kayak influencer gitu, karena emang kepentingan untuk bikin konten. Karena umumnya Google Trend itu, waktu aku ikut mente di marketing itu, ternyata Google Trend itu dipakai sama orang-orang yang kerja di teknologi startup itu. Kayak dia memang jabatannya sebagai search engine optimization. Dia emang pakai Google Trend ini untuk meningkatkan penjualan itu. Kalau nanti tampilannya udah kayak gini ya teman-teman, kalian bisa klik ini, yang garis-garis 3 ini. Di sini ada beberapa. Kalian klik aja explore.
Terus kalian bisa aja langsung ketikkan kata kunci yang mungkin kalian ingin pakai kata kunci itu. Misalkan mitigasi bencana gitu ya. Ini jangan lupa kalian pilih yang negara Indonesia. Terus bulannya ini kan bisa menyesuaikan ya, maksudnya kalau kalian ingin 30 hari atau 90 hari terakhir itu bisa di sini. Ini dibiarin aja yang all kategori sama web search. Nah, ini muncul kayak gini, 26 Februari, 5 Maret, 12 Maret, 19 Maret. Nah, ini ternyata ya, orang yang nyari mitigasi bencana di Google itu ternyata yang per hari ini ya. Bukan yang ini Maret 2002, Maret tanggal 22 itu ternyata agak turun. Terus kita bisa lihat di sini juga subregion mana sih yang nyari tentang mitigasi bencana, yang kepo tentang mitigasi bencana. Ternyata yang paling banyak itu di Nusa Tenggara Barat. Kemudian diikuti Nusa Tenggara Timur. Ini. Disusul Bengkulu, Nusa Tenggara ini, terus Maluku. Terus topik-topik yang relate sama mitigasi bencana itu ini, plan atau topik. Biometrik komponen, weathering, populasinya gimana. Untuk kata kunci yang related queries ini, ternyata mereka itu nyari mitigasi bencana itu di kalimat urutan siklus manajemen bencana yang benar adalah seperti apa, gitu. Menjelaskan manfaat SIG dalam mitigasi bencana. Terus kalau misalkan kalian, ternyata mitigasi bencana itu jarang dicari orang gitu ya, nggak terlalu tren gitu. Kalau nggak ada bencana nggak tren. Kalian misalkan di sini ngetikan di sini di compare, dibandingkan dengan ide kalian bikin AI, artificial intelligence. Kalian ketikkan aja di sini AI dengan topik AI. Nah, ini akan muncul perbedaannya. Oh, ternyata topik AI itu lebih banyak diminati sama orang-orang, lebih banyak dicari sama orang-orang. Nah, ini naik turun gitu kan ya ini. Tapi ternyata per 22 Maret itu agak turun. Tapi turunnya ya nggak terlalu turun-turun drastis kayak mitigasi bencana ya, artinya masih tetap banyak dicari gitu. Subregionnya pun juga kita bisa lihat. Oh, ini kita bisa ganti ya teman-teman, interest for artificial intelligence. Sulawesi Utara ternyata yang paling banyak nyarinya. Dan ini ternyata paling banyak dicari daerah Sulawesi sama Papua. Dan di subregion ini bisa kalian ganti ya dengan city di sini. Oh, ini yang artificial di bawah ternyata. Kita ganti yang top, yang paling teratas itu AI. AI adalah biasanya kayak gitu. Karakter AI gimana kayak gitu. Terus juga kalian bisa pakai yang trending now, yang ini. Oh, ternyata yang Maret tanggal 26 itu yang paling trending adalah Jerman versus Peru. Ini sepak bola semua ya yang trending ternyata. Oh, ini ada anime Jujutsu Kaisen Season 2. Oh, ternyata ini juga ada yang search mandi wajib saat puasa.
Ini Saturday yang kemarin. Terus kita juga lihat di sini ya teman-teman. Yang paling dicari di akhir tahun 2022. Yang paling trendingnya itu kita bisa lihat di sini apa. Kalau misalkan apa ya, apa arti bestie, apa itu Chapmek, kayak gini. Untuk serial, film TV-nya ini kayak KKN Bisa Penari, lagu, Glimpse of Us. Terus kalau peristiwa nasional, mungkin ini bisa dimasukkan ya kayak yang minyak goreng itu, terus perubahan iklim, gejala Omikron, Kanjuruhan. Terus kalau mungkin kalian bikin esai di bidang sosial gitu, kalian bisa masukkan ini Citayam Fashion Week. Juga bisa teman-teman. Itu kalau pakai Google Trend. Kalau misalkan nanti kalian pakai Fast Viewer, ini udah aku bukakan Fast Viewer. Bentar. Tampilan Fast Viewer tuh kayak gini ya teman-teman. Ini kotak dialognya, di sini kosong. Di sini kosong, nanti itu diisi dengan peta yang kalian masukkan kata kuncinya itu. Bentar. Mbak, mohon maaf. Ya. Gimana? Waktunya udah habis ya? Untuk waktunya 5 menit lagi, nggih, Mbak. Oh iya, 5 menit lagi. Oke, kita percepat ya teman-teman. Kalau kalian... belum, masih 5 menit lagi. Oke. Kalau di Fast Viewer, ini emang tools khusus untuk di bidang akademisi. Researchers atau mahasiswa itu biasanya pakai ini. Nah ini kalian pilih aja create a map based on text data. Kalian next. Habis itu kalian masuk pakai EndNote di sini. Kalian next. Kalian pilih di sini EndNote. Karena EndNote itu kalian bisa dapatkan lewat Google Scholar. Ini aku tadi udah coba download EndNote dari Google Scholar lewat kata kuncinya itu spatial thinking. Jadi kita tinggal pakai aja. Nah ini bentuk filenya itu ENB ini ya, spatial thinking, ini diklik, kalian pilih OK. Habis itu kalian next. Ini di next aja. Ini masih mengekstrak datanya itu ya teman-teman. Ini kalian next. Habis itu kalian klik finish. Oke. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Kata kunci dari spatial pernah membahas apa aja sih? Ternyata tuh pernah dibahas tentang spatial thinking ke augmented reality. Ini. Kan kelihatan nih garis-garisnya yang merah ya. Spatial thinking ke augmented reality, spatial thinking ke role, spatial thinking ke paper. Ternyata tuh banyak gitu ya spatial thinking itu dibahasnya itu. Tapi kalian cari garis yang dia hanya bisa menggabungkan satu dot atau satu titik aja. Kayak misalkan ini. Spatial thinking ke spatial ability itu ternyata cuman satu yang bikin tentang kata kunci itu. Jadi kalian bisa mencari ide dari spatial thinking yang menggabungkan dengan spatial ability. Itu kayak gini caranya ya teman-teman. Kita bisa lihat yang lain ya, misalkan spatial ability. Oh ternyata dia cabangnya itu banyak. Spatial ability, versus role, kemudian spatial skill. Di sini ada relation. Spatial thinking yang digabungkan dengan spatial konsep sama different. Ini ternyata tuh banyak yang bahas kayak gitu. Nah, kalian tinggal cari aja yang garisnya itu menghubungkan ke satu titik aja. Kayak misalkan ini.
spatial thinking sama spatial ability kayak gitu. Dan kalian bisa download Force Viewer ini di Google. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian cari kata kunci kayak gini ya di Force Viewer, kalian cuman bisa 5 kali kesempatannya. 5 kali kesempatan bikin kayak gini. Data-data kayak gini. Karena apa? Lebih dari 5, kalian nanti tuh akan nggak bisa ngebuka peta kayak gini. Karena nanti kalian akan dianggap sebagai robot. Kayak gitu. Mungkin itu dari aku ya. Aku kembalikan ke Arum. Oke, Mbak. Ini Mbak Iren udah ngasihin materi yang sangat-sangat luar biasa banget ya. Apalagi ini ada tadi contoh untuk mencari idenya. Tadi ada Google Explore ya, Mbak ya? Google Trend. Google Trend Google sama Trend. Ya. Google Trend sama Force Viewer. Kalau yang biasa saya pribadi biasa pakai itu cuma Force Viewer sih ya, Mbak ya. Ini baru tahu nih kalau ada Google yang ini, Google Trend. Nah, itu tadi nih. Dulu aku Force Viewer itu semester berapa ya? Semester 6, 7 itu baru tahu Force Viewer karena kakak tingkat yang ada di UKMP. Jadi UKMP ya Force Viewer ya Mbak ya. Mantep banget ini untuk adik-adik ini untuk yang 2022 masih baru-baru ini udah kenal yang namanya Force Viewer dan juga Google Trend ini sekarang udah dikenalin, berarti bisa untuk mencoba untuk mencari ide mulai dari sekarang ya. Nah, karena materi ini kalian sudah mendengarkan materi dari Mbak Iren yang sangat luar biasa, dan pasti kalian yang memperhatikan akan mudah mengerti. Dan untuk sesi selanjutnya sebelum kita ke sesi tanya jawab, di mana pasti teman-teman banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan yang muncul di benak kalian, sudah banyak sekali pertanyaan. Nanti tolong dikip dulu pertanyaannya karena kita akan melakukan sesi ice breaking dulu. Nah, untuk sesi ice breaking mungkin bisa diambil alih dengan yang bertugas. Baik teman-teman, saya Sukma Ayudani Tias. Di sini saya akan memandu sesi selanjutnya yaitu ice breaking. Saya akan share screen terlebih dahulu. Aku boleh ikut nggak ya? Oh, bagaimana ya? Apakah boleh, Mbak Moderator? Iya, kenapa? Kalau nggak boleh, nanti Arum kalau chat nggak aku bales deh. Ngambek aku. Oke, itu sudah terlihat ya teman-teman. Yuk teman-teman, linknya udah dikirim. Silakan join ya. Yuk teman-teman pada itu Dita, April, Zafira, boleh pakai nama samaran ya kalau misalnya malu-malu.
join yuk. Ini udah banyak nih, udah 18 peserta. Yang lain mana ya? Wah, itu ada bejorka itu. Mohon maaf ya teman-teman, ternyata Kahoot-nya ini nggak premium, jadi pesertanya cuma ada 5. Ini bisa mengikuti kuis yang akan saya mulai pada pukul 15:17. Selamat kepada yang 10 ini ya, berarti bisa berkesempatan untuk dapat reward-nya. Yang terlambat, wah berarti ada kesempatan ya. Mulai aja kalau gitu. Yuk teman-teman, kita mulai sekarang ya untuk kuisnya. Udah siap gak nih? 3, 2, 1. Untuk pertanyaan pertama, siapakah pemateri kita hari ini? Yuk, ini kuisnya mudah banget loh teman-teman. Rugi nih kalau nggak bisa jawab. Ayo. Yuk. Ya, jawabannya adalah Mbak Iren Mega Meliana. Kita lanjut. Nah, siapa nih yang berada di posisi pertama? Selamat untuk Hai dan Zafira berada di 2 teratas. Next ke soal selanjutnya. Apa tema kasasi 1 pada hari ini? Gampang banget gak sih pertanyaannya? Nah, jawabannya adalah belajar esai dari dasar. Siapa takut? Masa sih masih ada yang salah? Padahal, udah di-share loh ini. Kita next. Posisi pertama ada Zafira dan posisi kedua ada Hai. Yuk, semangat yuk. Pertanyaan ketiga, berikut yang bukan merupakan tujuan esai secara tertulis adalah, nah ini pasti yang tadi udah meresum, udah buat resum, pasti gampang sih buat jawab ini. Oke, jawabannya adalah memberikan pertanyaan kepada pembaca. Kita next. Oke, Zafira masih di posisi pertama. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Esai yang bertujuan untuk melukiskan atau menghadirkan sesuatu kepada pembaca disebut. Ayo, apa nih teman-teman? Oke, jawabannya adalah esai cerita. Next.
Waduh, Zafira udah mulai tergeser nih. Selamat untuk Hai dan juga Daida. Yuk, dua teratas akan mendapatkan surprise loh dari inkubator. Berikut ini merupakan ciri esai ilmiah, kecuali jawabannya adalah isi atau pembahasannya umum. Next, siapa yang akan berada di posisi 2 besar? Daida dan juga Hai. Ayo yuk, semangat yuk. Esai yang kita tulis harus merupakan karya orisinil dan juga bukan jiplakan. Nah, ini pertanyaannya benar atau salah nih? Oke, wow, semuanya benar ya, ternyata keren nih anak Inkub. Berarti nyimak materinya semua ya. Untuk posisi pertama ada siapa yuk? Daida dan juga Hai. Semangat yuk. Untuk pertanyaan ke-7, yang bukan termasuk struktur esai adalah Oke, jawabannya adalah analisis data. Masih ada satu ya yang salah. Kita next. Daida sama Hai. Keren-keren. Ini pertanyaan terakhir ya. Falsifikasi merupakan jenis pelanggaran penulisan esai dengan membuat data yang sebenarnya ada atau tidak. Nah, ini benar apa salah, teman-teman? Jawabannya adalah salah. Masih ada yang salah ya ternyata. Selanjutnya kita lihat siapa pemenang dari ice breaking kali ini. Jeng. Jangan lupa di SE. Untuk posisi ketiga ada siapa ini? Zafira. Untuk posisi kedua ada Siap. Dan juga pemenang ice breaking kali ini adalah Daida. Selamat untuk Daida dan juga Siap. Untuk hasil dari pemenang ice breaking ini bisa di screenshot ya, nanti bisa dikirimkan ke panitia atau ke narahubungnya untuk pengambilan rewardnya. Untuk teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung di next ice breaking, jangan lupa cepat-cepat buat gabung ice breaking-nya biar bisa punya kesempatan untuk dapat rewardnya. Lumayan banget loh teman-teman kalau kalian tahu rewardnya. Jadi jangan lupa untuk Daida dan juga Siap untuk men-screenshot bukti dari juara 1 dan 2 di kuis kali ini dan juga dikirimkan kepada panitia yang bertugas. Untuk ice breaking kali ini saya akhiri, sekian dan saya kembalikan kepada moderator yang bertugas. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Oke, maaf ya tadi nyaut-nyautan mic-nya. Terima kasih ya kepada Mbak Sukma tadi yang sudah memandu tadi jalannya ice breaking kita. Bagaimana sih? Maka itu selamat kepada yang menang untuk juara pertama dan juga juara yang kedua. Tadi juara pertamanya adalah siapa Mbak Sukma? Daida dan juga tadi juara keduanya adalah Siap ya. Itu jangan lupa tadi sudah di screenshot dan nanti silahkan hubungi narahubung 1 atau narahubung 2 kegiatan kasasi pertemuan 1 kali ini
sehingga kalian bisa untuk menembus reward kalian. Oke. Nah, karena sesi ice breaking kita sudah selesai nih, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tentu aja sesi ini yang udah ditunggu-tunggu sama kita semua untuk bertanya kepada pemateri kita yang luar biasa ini. Mungkin langsung aja nih, siapa yang mau bertanya bisa raise hand atau tuliskan pertanyaannya di kolom chat kalau mic-nya bermasalah ya. Bisa, silahkan yuk. Oke, ada Muhammad Haikal, ada raise hand. Silahkan kepada Muhammad Haikal, bisa on mic ya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, izin bertanya Kak. Pertanyaan saya, apa perbedaan esai formal dan informal? Dan seperti apa contohnya? Dan yang kedua yaitu apa yang harus dihindari dalam menulis esai, seperti kesalahan kata bahasa atau penulisan yang tidak jelas gitu. Mungkin gitu ya. Pertanyaan dari saya sekian dan terima kasih ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kayaknya kita jawab dulu pertanyaannya Muhammad Haikal dulu ya kayaknya. Untuk Dida Adelia, bisa untuk di-keep dulu ya. Silakan kepada Mbak Iren untuk menjawab pertanyaannya. Oke, aku coba jawab ya. Tadi bedanya esai formal sama informal. Sama yang satunya tadi apa? Kesalahan apa? Tentang sesuatu yang harus dihindari dalam menulis esai. Itu apa aja? Sesuatu yang harus dihindari dalam penulisan esai ya. Oke. Kalau aku mungkin agak asing ya sama esai formal sama informal itu apa. Karena yang paling aku tahu itu ya esai ilmiah sama populer itu tadi. Karena kalau kita cari di Google, esai itu kayak banyak gitu loh versinya. Esai cerita kayak tadi, terus juga ada kayak esai deskriptif. Itu yang sebenarnya kayak hampir sama aja sama kayak esai cerita gitu. Tapi ini aku jawab sebisa aku ya. Kalau misalkan ada yang salah, nanti teman-teman bisa koreksi. Kalau esai formal, menurutku itu mirip dengan esai ilmiah. Kenapa gitu? Karena esai formal itu kan memang dibuat dan ditujukan ke pembaca yang mungkin orang-orang yang expert di bidangnya. Kayak mungkin dosen gitu ya. Mungkin dosen bikin esai formal gitu ya. Ketika beliau ini setelah bikin jurnal, kemudian dia bikin esai. Dan itu ditujukan untuk kepala departemen atau kepala laboratoriumnya gitu. Dia menunjukkan esai formal. Mungkin itu sebutan esai formal gitu ya. Terus kalau misalkan esai non formal itu seperti apa? Ya kayak esai cerita, esai deskriptif, esai tajuk, kayak gitu kan itu non formal ya. Artinya yang bikin ya udah masyarakat umum atau orang-orang awam gitu, yang ditujukan untuk orang-orang awam juga, masyarakat umum supaya apa mudah dipahami kayak gitu. Terus hal-hal yang sebaiknya dihindari dalam penulisan esai itu apa? Yang pertama adalah ketika kalian bikin esai kan harus sesuai dengan ketentuannya ya. Artinya yang pertama kalian harus menuliskan sesuai dengan tema dari penyelenggaranya. Artinya tema kalian ya udah jangan jauh-jauh dari tema itu gitu. Terus yang kedua adalah karyanya harus orisinil. Itu ketentuannya kayak gitu. Itu pastilah ya, maksudnya kalian bikin esai ya udah dari ide kalian gitu. Meskipun itu tadi kayaknya hampir mirip-mirip sama jurnalnya orang lain gitu. Tapi kalian bikin yang agak berbeda dengan kebaruan ide yang lain, itu bisa. Terus tadi apa ya, kebaruan ide.
kebaruan ide tadi itu juga jadi hal-hal yang diperhatikan ya. Maksudnya jangan sampai kalian bikin esai itu ya udah idenya tuh udah sering banget dipakai gitu. Ide yang sering dipakai itu apa biasanya? Kayak skripsi sih ya. Di skripsi itu kan ada penelitian jenis pengembangan teknologi gitu ya. Jadi sekarang tuh banyak banget yang melakukan pengembangan teknologi. Itu sebenarnya kayak sekarang kita bacanya ya udah biasa aja gitu. Ya udah kita mengembangkan teknologi. Dan itu kalau bisa kalian menyelipkan kebaruan yang lain gitu. Dan yang terakhir adalah di poin yang biasanya dicantumkan dalam ketentuan esai sesuai dengan kriteria penilaiannya adalah penggunaan tata bahasanya. Artinya ya tata bahasanya sesuai dengan kaidah bahasa gitu. Tipe-tipe itu dihilangin atau makna kata yang bermakna ganda itu kalau bisa dihindari. Cari yang kata-kata itu jelas menggambarkan maksud kalian itu seperti apa. Mungkin itu sih dari aku. Ada umpan balik dari Haikal? Enggak, cukup Kak. Oke, nanti kalau misalkan kurang puas, Haikal bisa search aja di Google ya. Atau mungkin tanya anak-anak yang UKMP sekarang gitu. Yang lebih tren gitu ya. Kalau aku kan udah tahun 2019 teman-teman, jadi kayak kadang males baca juga gitu kadang. Atau mungkin ini kan ya, di Kasasi kan ada kelas esai itu ya. Nah, itu bisa belajar lewat mentor kalian. Dan aku pasti yakin mentor yang dihadirkan tuh juga mentor-mentor yang expert. Kayak Mbak Jania, Mas Hengki, gitu. Oke, itu ya jawaban dari Mbak Iren Mega. Wah, ini pertanyaannya sudah bagus, jawabannya juga sudah bagus. Nih untuk yang selanjutnya, tadi kayaknya Dida Adelia ya mau bertanya. Oh, tapi sebelum itu mungkin ada dari Haikal, apakah ada feedback lagi mungkin? Enggak ada tidak, sudah cukup terjawab menurut saya. Sudah cukup terjawab. Tidak ada feedback dari saya. Sudah terjawab. Oke, terima kasih. Mungkin tadi sebelum Kairina ini, tadi yang sebelumnya ada Dida Adelia ya. Mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya ya. Terima kasih Kak Moderator, saya izin bertanya. Untuk esai ilmiah itu kan tadi dijelaskan ada solusi. Nah, kira-kira solusinya itu perlu analisis SWOT atau tidak? Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya ini. Iya, silahkan Mbak. Untuk esai itu kan ada simpulan. Apakah perlu pembahasan ya? SWOT ya, SWOT. Apakah perlu? Sebenarnya perlu, nggak perlu itu kan tergantung penulisnya. Kalau misalkan kalian Dida itu pengen analisisnya setelah mungkin kamu analisis lewat SPSS gitu ya. Udah kelihatan tuh lewat angka-angka. Terus kamu deskripsikan itu. Tapi kamu kayaknya kurang apa ya, maksudnya kayaknya ketika mendeskripsikan angka yang hasil dari SPSS itu kayaknya belum cukup. Tapi kamu tambahkan SWOT-nya itu, SWOT-nya itu. Trait-nya itu apa, strength-nya itu apa. Itu kamu bisa tambahkan di situ untuk apa? Tujuannya yaitu tadi memperkuat argumen kamu. Karena yaitu tadi yang pernah aku jelaskan ya. Bahwasannya esai itu 70% itu argumen, 30% itu data. Semakin kamu berargumen, tapi argumennya tepat ya. Maksudnya jangan kayak ngarang jauh gitu, enggak ya. Karena esai itu beda sama PKMGT. Kalau PKMGT itu mereka mencarikan solusi, tapi solusinya itu cuma bisa direalisasikan 5 tahun atau 8 tahun mendatang, karena itu skalanya besar. Kalau esai ya setidaknya itu bisa direalisasikan dalam waktu yang cukup singkat, 1 tahun, atau mungkin kurang dari itu, atau 2 tahun itu masih bisa lah ya, gitu. Itu sih menurut aku. Dari Dida, ada umpan balik? Sudah Kak, terima kasih.
Oke. Oke, dari Ida udah ya. Tadi sudah dijawab pertanyaannya juga sama Mbak Iren. Tadi ada pertanyaan yang selanjutnya itu dari siapa tadi ya? Kak Irina ya? Ya, silakan Kak Irina. On mic ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. Maaf. Waduh, itu pasti bantu ibu tuh. Saya Khairina Amalia dari Pendidikan Sejarah Angkatan 22. Izin bertanya, esai itu kan Mbak mengangkat hal-hal terkini kan ya. Nah, semisal berhubung saya dari sejarah, semisal saya mengangkat atau menulis esai terkait peristiwa yang telah lampau atau masa lalu, seperti kajian historis itu bisa atau bagaimana Mbak? Kajian historis ya. Mengangkat dari lampau. Kajian historisnya itu apa? Seperti membahas apa sejarah Candi dari daerah gitu ya, terbentuknya daerah gitu apa? ya. Oh, bisa, cuman kamu juga harus tetap menyisipkan apa ya? Di esaimu itu menyisipkan ide terbaru gitu loh. Bukan ide terbaru ya, gagasan, solusi terbaru. Misalkan kamu tetap mengangkat historis itu tadi ya, tapi kamu mengemas historis itu jadi sebuah apa? Website kah atau mungkin teknologi AI kah? Itu kan bisa. Jadi dikolaborasikan gitu loh. Kamu paham nggak maksud saya? Jadi kamu bisa mengangkat yang lampau, tapi kamu juga harus perlu menggunakan apa ya, ide terbaru sekarang gitu, atau alat bantu yang bisa bikin ide kamu yang lampau itu bisa naik lagi gitu. Kan ada tuh ya sekarang itu mengangkat yang lampau kayak gini, tapi itu dikemasnya itu secara teknologi yang AI itu kan. Kamu kan bisa nih, misalkan kamu mengangkat candi, tapi kamu kolaborasikan dengan penggunaan AI, Artificial Intelligence. Artinya ketika kamu ingin mengenalkan budaya yang lampau itu di AI, itu kan jadi hal yang baru gitu kan ya. Karena kalau kita sekarang, zaman sekarang kalau kita diceritain masalah yang lampau kan bosen ya. Kita tuh pengen ada visualnya gitu. Kayak gimana sih dulu itu gitu. Nah, lewat AI itulah bisa dibikin animasi yang bisa gerak 3 dimensi gitu. Itu kan juga hal yang bagus gitu. Atau kalau nggak gitu, kamu mengangkat historis itu dikolaborasikan dengan video 360 gitu loh. Jadi mungkin kamu datang ke candi itu, kamu merekam video secara 360, terus kamu kenalkan itu sebagai solusi untuk memperkenalkan budaya, bukan sejarah candi gitu. Itu kan bisa. Otomatis orang yang lihat itu di 365 itu dia bisa mengeksplor. Karena di 365 itu kan kita bisa kan ya ngeklik mau arah kanan, arah kiri, depan, belakang itu kan bisa. Otomatis orang yang sesuai topik kamu itu, orang yang pengen kenal sama candi itu, sejarah candi, dia itu bisa mengeksplor secara langsung tanpa harus datang ke candi itu sendiri gitu. Karena di 365 itu kan kita bisa ngelihat secara keseluruhan gitu ya. Itu sih kalau dari aku. Ada umpan balik. Tetap dikaitkan dengan era zaman saat ini ya. Iya. Oh iya. Makasih Mbak. Oke. Oke, pertanyaannya Kak Irina itu bagus banget ya, udah dijawab juga sama Mbak Iren. Nah, mungkin ada lagi nih yang mau bertanya, dipersilahkan ya. Bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Oh, langsung nih ada Rizky Rizaldi. Silahkan Rizky. Wah, keren banget nih pada aktif semua. Bisa on mic ya Rizky, silahkan. Atau kalau tidak bisa on mic,
kirimkan di chat. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Wijadi Kurniawan. Saya ada 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu, nah untuk di perlombaan internasional atau di luar nasional, itu apakah juga struktur dari penulisan esai itu sama Kak? Kayak ada pendahuluannya juga, atau ada bedanya dari yang di nasional? Kemudian, pertanyaan yang kedua itu, nah, jika kita membuat sebuah esai ilmiah, kemudian tetapi itu diksi yang kita gunakan itu diksinya secara umum Kak, apa boleh seperti itu Kak? Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya. Tadi apakah strukturnya esai yang perlombaan nasional sama internasional itu beda? Kalau dari pengalamanku ya, waktu itu tahun 2019 itu aku pernah ikut esai yang diselenggarakan sama Kementerian Luar Negeri. Itu emang khusus untuk dalam negeri sih, perlombaan dalam negeri nasional. Itu strukturnya sama juga, ada pendahuluan, ada isi atau pembahasan, kemudian simpulan penutup. Cuman mereka itu nggak dituliskan gitu loh, pendahuluan ditulis di bagian kiri gitu nggak, jadi langsung aja ditulis paragraf. Ya biasa, strukturnya biasa. Tapi kalau yang internasional, nah ini yang aku belum pernah ikut, soalnya yang di tagline-nya poster itu sebenarnya perlombaan internasional yang karya tulisnya itu adalah bentuknya jurnal gitu. Jadi itu bukan esai ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi mungkin pertanyaan dari Rizky yang struktur esai internasional itu mungkin aku belum bisa jawab ya, karena aku belum pernah ikut. Sejauh ini aku ikutnya yang internasional ya, yang jurnal, bentuk jurnal gitu. Karena menurut aku ada sebenarnya esai yang skalanya internasional itu ada, cuman aku nggak terlalu lihat banyak gitu ya. Dulu waktu aku lupa, dulu aku tuh pernah ikut coba-coba gitu kan, perlombaan internasional, tapi itu kayak menghadiri konferensi gitu. Tapi di situ kita disuruh bikin esai. Nah, aku pernah baca secara singkatnya itu cuman esai yang yang harus menjelaskan keinginanku ikut itu tuh apa gitu. Jadi itu kayak semacam esai cerita tentang diri kalian ingin ikut itu tuh karena kenapa gitu. Itu juga strukturnya waktu aku baca itu ya biasa aja gitu. Maksudnya cuman dikasih poin-poin, dimohon untuk menjelaskan diriku, aku itu siapa, terus aku tuh background pendidikannya itu apa, terus kenapa aku ingin ikut conference itu, kayak gitu. Cuman kayak gitu aja gitu. Untuk yang benar-benar asli lomba esai ilmiah internasional itu aku belum tahu. Itu yang jawaban yang pertanyaan pertama ya. Yang kedua tadi apa ya? Lupa. Arum tolong dong. Apa tadi? Ya, untuk yang pertanyaan kedua mungkin dari penanyanya sendiri, coba Riz. Oh iya dah. Gimana? Apa tadi? Baik, saya izin menyampaikan lagi untuk pertanyaan kedua itu kan ada esai ilmiah. Nah, jika kita membuat sebuah esai ilmiah, tetapi diksi yang kita gunakan itu diksinya bukan spesifik, tapi diksinya secara umum. Jadi diksinya itu umum gitu Kak. Tapi untuk esai ilmiah apa boleh? Terima kasih. Oke. Kalau esai ilmiah itu aku hampir nggak pernah ikut esai ilmiah ya. Maksudnya aku sering ikutnya tuh yang esai populer itu. Jadi yang penyelenggaranya tuh ya kadang universitas, kadang ada yang juga HMJ atau UKM kayak gini. Itu esai populer biasanya yang dipakai. Tapi kalau esai ilmiah, setauku ya, maksudnya dari yang aku lihat, sebenarnya nggak semua teksnya atau kalimatnya itu diksinya pakai yang spesifik. Kalau misalkan pajak, dia pakai diksi-diksi yang kayak PPN, pertambahan nilai, kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya nggak semuanya juga diksinya jadi ilmiah tuh enggak gitu. Ada beberapa diksi-diksi yang memang itu secara umum, tapi memang esai ilmiah itu memang tujuannya ya tadi, yang nulis esai itu emang khusus di bidang itu. Kalau bidang pajak ya udah anak-anak pajak aja. Instansi yang mengerjakan juga pajak gitu.
urusan kalimat itu ya mungkin nggak semua juga dengan kalimat atau diksi yang khusus. Pasti ada beberapa dengan diksi atau kalimat yang secara umum. Kayak gitu. Tapi nanti Rizky bisa search aja di Google ya, atau mungkin ikut mentoring dari Kasasi itu kan juga bisa gitu ya. Kalau misalkan dari jawabanku ini kelihatannya kurang gitu. Oke, itu tuh udah jawaban dari Mbak Iren Mega. Gimana Rizky, apakah ada tanggapannya nih? Nah, sudah cukup Kak. Sangat menjawab, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Rizky yang sudah bertanya. Pertanyaannya bagus sekali sama Mbak Iren yang sudah menjawab. Aduh, sayang banget ya, rupanya udah jamnya sudah 15.45 dan sesi tanya jawab kita sudah selesai. Padahal pasti masih banyak banget yang pengen kalian tanyain di sesi tanya jawab ini. Karena itu mungkin bisa nih di grup kita manfaatkan, kita list pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin belum kejawab dan belum bisa disampaikan, bisa di list. Terus nanti kalau ada waktu mungkin Mbak Iren atau mungkin mentor kalian nanti di kelas Kasasi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, untuk yang selanjutnya karena diskusi kita sudah sampai ke penghujungnya, saya akan mencoba membacakan kesimpulan dari sesi kelas prestasi kita pada siang hari ini. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, esai itu adalah kalangan prosa dari yang membahas suatu masalah secara sepintas, di mana bersifat analitis, interpretatif dan spekulatif. Nah, yang tadi juga sudah disebutkan bahwa tujuan esai secara tertulis itu ada meyakinkan pembaca, menerima pendapat penulis, dan memberikan informatif. Nah, untuk esai rupanya ada beberapa jenis nih, ada esai cerita, argumentatif, dan juga esai deskriptif. Ada juga esai ilmiah, dan ada juga esai populer. Nah, yang paling berkesan nih dari pertemuan ini tentu aja kita dikasih contoh untuk gimana cara mencari ide dengan tadi Google Trends dan juga Post Viewer ya Mbak. Dan tadi dari pertanyaan-pertanyaannya sudah banyak sekali, dari tadi ada untuk untuk diksinya segala macamnya itu masuk ke standar penulisan pada esai, ada pendahuluan, gagasan, dan penutupnya juga, di mana pendahuluan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat penulisan. Di gagasannya ada gagasan yang kita usulkan, lalu di penutupnya ada saran dan juga ada kesimpulan. Nah, karena itu adalah kesimpulan dari kegiatan kita kali ini. Nah, untuk sebelum kita menutup kegiatan kali ini, saya akan mengumumkan beberapa pengumuman dulu mengenai tugas untuk peserta resmi Kasasi, peserta yang mengikuti mentoring. Dan karena untuk yang bertugas dipersilakan men-share ya. Ya, men-share syarat dan ketentuan untuk tugas untuk pertemuan Kasasi pertama ini. Karena dari Departemen Inkubator sekarang semua peserta wajib untuk mentoring. Jadi untuk semua peserta baru inkubator silakan memperhatikan ya, untuk tugas dari pertemuan Kasasi pertama ini ada tugas membuat outline esai. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih sama Mbak Iren tentang struktur esai, gimana cara nyari idenya, dan lain-lain. Kita aplikasikan secara langsung dengan membuat outline esainya. Apakah karena outline esai, jadi nggak perlu esai lengkap ya, jadi poin-poin pentingnya yang tercakup dalam esainya. Nah, syarat dan ketentuannya ada yang pertama, membahas fenomena yang bersifat ilmiah. Kedua, temanya bebas. Ketiga, format file berbentuk dokumen. Yang keempat, outline esai diketik di kertas A4, fontnya Times New Roman dengan ukuran 12, spasinya 1,15, margin normal. Daftar pustakanya ditulis dengan Harvard Style. Bisa terserah, kalian bisa menggunakan Mendeley ataupun Zotero ya, sekalian belajar
untuk menggunakan kedua aplikasi itu. Template outline esai bisa diakses dalam link ini, nanti akan di-share di grup juga. Lalu nama filenya bisa outline esai _ nama lengkap _ judul karya. Contohnya misalkan outline esai _ Nuri Kalisa Rahma _ era society 5.0 ancaman atau peluang. Nah, oh iya Mbak Iren, untuk tadi sepertinya kan ada challenge ya, itu apa? Bagaimana Mbak? Aduh, mute. Oh ya, itu tadi. Oh ya, bentar, teman-teman. Oh ya, untuk sebelum ke mungkin ada challenge dari Mbak Iren ya waktu tadi. Iya, itu minta tolong di share screen kan yang PPT-ku bagian terakhir. Oh iya, mungkin sebelum itu untuk tugas outline esai kasasi ini deadline-nya itu nanti pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 jam 23.59. Nanti lengkapnya akan dikirim di grup ya teman-teman. Oke, mungkin kepada yang bertugas bisa silahkan share screen challenge dari Mbak Iren. Oh ya, sambil menunggu. Yang bagian Arum minta tolong yang bagian CTA-nya aja ya. Oke, CTA-nya aja. Ya, sedang proses ya, Mbak. Oke. Oh ya, untuk teman-teman peserta kasasi itu tugasnya wajib ya. Ini tugasnya wajib, bisa dikumpulkan nanti di link yang diberikan. Nanti kalau untuk pertanyaan, Mbak susah nih cara nyari idenya dan lain-lain, nanti kita diskusi di grup mentoring masing-masing. Oke, ini sudah tampil ya. Oke. Oh ya. Silakan Mbak Iren. Oke, nah ini ada sedikit challenge gitu ya. Namanya call to action Ramadan Karim. Jadi ini mudah banget. Teman-teman silakan follow IG-nya UKMP, pastinya udah ya, sama Instagramku. Terus di situ nanti kalian bisa buat kesimpulan dari pertemuan kasasi yang pertama secara singkat aja dan dengan ditambahkan kalimat semangat ala diri kalian sendiri. Nah, habis itu kalian bisa ngupload dalam bentuk Instastory ataupun feed yang di-keep selama 1 kali 24 jam. Dan jangan lupa nanti di story-nya itu kalian tag juga Instagramku sama Instagramnya UKMP. Tujuannya untuk apa? Kita mengajak teman-teman kita untuk bisa bertumbuh bareng-bareng di sini di UKMP. Karena jujur ya teman-teman, aku dulu di UKMP itu emang tujuannya pengen skillku itu nambah gitu. CV-ku itu bisa lebih banyak lagi yang bisa aku tulis. Nah, terbukti dengan aku dulu itu punya tim yang sama-sama anak UKMP juga. Dan itu mumpung kalian masih baru di semester berapa sekarang ya? 2 ya. Ayo kita kembangkan bareng-bareng prestasi kita di UKMP ini. Karena jujur teman-teman UKMP itu luar biasa banget. Bisa merubah aku yang dulunya nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa kayak gitu. Dari dulu yang nggak bisa, sekarang itu jadi bisa. Itu karena UKMP juga. Dan untuk rewardnya, nanti akan aku pilih 3 orang pemenang yang akan aku kontak setelah pertemuan kasasi kedua tanggal 2 April itu. Dan nanti pemenangnya itu ditentukan dari keaktifan membuat CTA dari pertemuan 1 dan 2 nanti. Dan nanti akan ada total e-wallet senilai 100.000 untuk 3 orang pemenang. Mungkin itu dari aku. Cukup ya. Terima kasih. Oke, makasih banget Mbak Iren. Aduh, ini challenge-nya keren banget ini. Reward-nya juga keren banget. Ini pasti pada bersemangat semua ini. Lebih dari 50 orang yang join di sini. Ayo ikutan semua ke challenge Mbak Iren ini. Ini keren banget sih. Oh ya, coba Mbak, untuk pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalkan challenge-nya itu apa
bisa dilakuin mulai dari sekarang atau besok atau kapan nih Mbak? Oh iya ya, lupa. Boleh sekarang, boleh dari sekarang, maksimal sampai besok jam 12 ya. Gitu. Jam Itu 12 sih. siang ya? Oke. 12 siang, oke. Oke teman-teman, cepet-cepet ya. Ini yang paling cepet, yang paling bagus bisa dapat reward dari Mbak Iren. Oke. Mungkin sekian ya teman-teman, itu adalah challenge dari Mbak Iren. Sudah tadi ada penyampaian tugas juga untuk kalian. Untuk mengingatkan kembali ya untuk peserta dan juga mungkin pengurus yang ikut, jangan lupa untuk men-screenshot laman Google Meet ini untuk kebutuhan presensi. Dan presensi ada di kolom chat ya teman-teman. Nah, saya banget ya. Kenapa Mbak? Habis ini teman-teman pada ngabuburit nih pasti. Oh bener-bener banget Mbak. Oke, karena sebelum sesi ini kita tutup ya, kita akan ada sesi dokumentasi dulu. Jadi untuk teman-teman yuk on cam dulu sebentar, kita pose dulu cantik ya, pose keren dengan pemateri kita hari ini. Ayo yang tadi bertanya mungkin Rizky, tadi tidak, kalau tidak pasti kameranya pada bagus-bagus gitu lah ya, pasti bisa lah unik ya, masa nggak bisa sih. Ada Tantri, ada Kairina tadi tidak bisa ya. Muhammad Haikal, ada Latifah. Halo Kak. Ada Duta, ada Koirunisa, ada Aiswara Chandra. Ayo. Ali Ayu, ada Wulan Suci, selfie Patrikia. Oke, saya tunggu sampai 15, 57, 58 ya. 57. 58. 15, 58. Ayo. Milatul. Mbak Milatul mungkin bisa on cam juga. Ellen, ada Rizky Rizaldi nggak bisa on kah? Yang tadi bertanya. Oke, untuk yang dokumentasi sudah siap ya? Oke, sudah siap. Ayo lagi. Ayo ditunggu. Ayo ditunggu. Kita sesi foto bareng. Ayo, Squire, foto. Ayo. Sesi pertama harus semangat. Mana wajah-wajah cantiknya yang cewek, mana wajah-wajah tampannya yang laki-laki. Ayo. Oke, sudah 15.58 ya. Kita mulai. Mas Zainal siap ya untuk dokumentasi? Siap. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, coba satu lagi. Gayanya yang lain. Gaya inkup. Ayo, gaya inkup. Gini. Ayo teman-teman. Gaya inkup ya. 1, 2, 3. Ayo Mas Zainal. Oke, sudah ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah on kamera. Waduh, pada antusias banget ya hari ini. Makasih teman-teman inkubator. Terima kasih juga Mbak Ira. Mau meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri. Oke, see you. See you Mbak. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Saya Aromidiang Ruminti selaku moderator. Pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di kasasi kedua selanjutnya. Jangan lupa ya, tanggal 2 April kita akan ada kasasi kedua. Terima kasih. Sampai jumpa.
Sayonara.